Santo Cosmas dan Damianus martir. Kedua kakak beradik ini berkebangsaan Arabia. Nama mereka tertera pada alat-alat kedokteran, tetapi sedikit saja kisah yang dapat kita peroleh tentang mereka. Konon, mereka dibesarkan oleh ibu mereka yang sudah menjanda sejak mereka kecil. Dengan kasih sayang yang besar dan kerja keras, ibu mereka mendidik dan menyekolahkan mereka di Syria hingga berhasil menjadi dokter. Setelah menyelesaikan studi di Syria, mereka bekerja sebagai dokter di Silisia, Asia Kecil. Sebagai orang beriman, cinta kasih sungguh-sungguh mewarnai hidup mereka. Mereka mengabdikan seluruh kepandaian dan ilmu mereka untuk menolong orang-orang sakit tanpa memungut bayaran. Semua orang menyanjung dan menghormati mereka sebagai orang Kristen yang benar-benar menghayati ajaran Kristus. Dalam berkarya, mereka juga turut mewartakan Injil Kristus kepada orang-orang sekitar. Dalam bahasa Yunani, kedua kakak beradik ini dijuluki Anarguroi, yang berarti orang-orang yang tidak menghiraukan uang. Julukan ini tepat karena pengabdian mereka sebagai dokter tanpa memungut uang dari para pasien. Seringkali mereka menyembuhkan orang sakit bukan karena keahlian mereka, tetapi karena iman mereka akan Kristus dan perhatian mereka yang besar pada kesembuhan orang-orang sakit. Karena perbuatan cinta kasih mereka itu, mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh prefek Lysias dan dipaksa menyembah dewa-dewi kafir. Namun mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi segala siksaan itu. Kepada Lysias, mereka menegaskan bahwa agama Kristen sangat penting untuk keselamatan yang kekal. Setiap siksaan yang dikenakan pada mereka tidak mempan untuk mematahkan iman mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Akhirnya prefek itu memutuskan memenggal saja kepala mereka untuk menghabisi nyawa mereka. Peristiwa itu terjadi pada 27 September 303 pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus yang kejam. Kisah lain mengungkapkan peristiwa pembunuhan mereka secara mendetail. Keduanya disalibkan dan dilempari batu serta dipanah. Akan tetapi batu-batu itu memental dan mengenai para pelempar itu sendiri. Demikian juga para pemanah terkena sendiri panah yang mereka tembakkan. Sesudah kematian mereka, banyak terjadi mukjizat penyembuhan. Salah satu orang besar yang disembuhkan ialah Raja Yustianus pertama. Oleh karena itu, Raja mendirikan sebuah gereja besar di Konstantinopel untuk menghormati mereka. Paus Felix keempat mendirikan sebuah gereja lagi bagi mereka di Roma. Nama mereka dimasukkan dalam doa syukur agung. Para dokter menghormati mereka dan menjadikan mereka pelindung para dokter dan alat-alat kedokteran. Santo Cosmas dan Damianus, doakanlah kami.